Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan sekalian? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di tengah-tengah kondisi saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat melaksanakan perkuliahan, walaupun kita hanya bisa melaksanakan perkuliahan secara online atau dalam jaringan. Izinkan saya, Rio Jumardi, pada kesempatan kali ini akan membahas tentang pengantar pemrograman. Oke, yang pertama adalah kalau kita berbicara tentang pemrograman, maka erat kaitannya dengan yang namanya algoritma. Jadi algoritma itu menurut Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi adalah suatu metode khusus untuk menyelesaikan persoalan atau langkah-langkah dalam metode yang memang sudah direncanakan atau metode yang dirancang yang digunakan nanti untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu. Nah, algoritma ini adalah serangkaian langkah-langkah yang tepat, terperinci, dan terbatas untuk menyelesaikan suatu masalah. Langkah yang tepat ini artinya serangkaian langkah tersebut harus benar untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Kemudian langkah yang terperinci, ini setiap langkah yang diberikan harus detail dan dapat dieksekusi oleh komputer. Semakin detail algoritma atau langkah yang dibuat, maka semakin bagus juga nanti program atau aplikasi yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga adalah langkah yang diberikan ini harus terbatas. Artinya suatu saat langkah itu akan atau harus berhenti. Walaupun di dalamnya akan ada pengulangan atau perulangan, tetap kondisi perulangan itu juga memungkinkan untuk sebuah program akan berhenti. Nah, kalau kita ilustrasikan dalam kehidupan sehari-hari, algoritma itu adalah langkah-langkah cara. Paling sederhana mungkin teman-teman bisa lihat di belakang bungkusan mie instan. Di situ kan ada langkah-langkah cara memasak mie instan. Nah, itu merupakan algoritma bagaimana kita memasak mie instan. Algoritmanya harus tepat. Kita harus menyiapkan kompor misalkan, alat masak dan lain-lain. Kemudian kita harus menyediakan bahan-bahan yang memang digunakan untuk mie instan. Karena langkah yang tepat ini artinya langkah-langkah harus benar. Apa yang ingin kita gunakan, apa yang ingin kita selesaikan tugasnya, maka bahan yang disiapkan juga harus benar. Misalkan yang kita siapkan itu adalah mie instan tadi, maka mie instan harus disediakan. Kemudian langkah-langkahnya harus terperinci. Misalkan kita harus membuka dulu bungkusan minyak, kemudian memasaknya kurang lebih 15 menit misalkan, kemudian menuangkan di mangkok. Ini adalah langkah-langkah terperinci. Dan langkahnya juga harus terbatas, artinya langkahnya akan berhenti pada saat Indominya sudah disiapkan, maka proses algoritmanya juga akan berhenti. Begitu juga dengan misalkan algoritma mengirim surat, maka kita harus siapkan dulu kertas, kita siapkan pena misalkan kalau tidak menggunakan komputer. Kemudian mulai dengan terperinci kita mulai menulis suratnya, menuliskan alamat suratnya, memasukkan suratnya ke dalam amplop. Kemudian lem amplopnya dibawa ke kantor pos, kemudian dikirim. Setelah dikirim baru langkahnya terbatas, artinya langkahnya sudah berhenti. Sehingga memang algoritma yang baik itu adalah algoritma yang punya langkah-langkah yang tepat, terperinci dan juga punya batasan. Selanjutnya adalah kalau kita berbicara mengenai pemrograman, tentu saja akan berbicara mengenai komunikasi yang digunakan, yaitu bahasa pemrograman. Jadi setelah algoritma itu kita rancang, langkah-langkahnya sudah kita rancang, kemudian pemrograman itu memberikan atau pemrogram ini memberikan instruksi kepada komputer agar bekerja seperti yang dikehendaki. Tetapi yang perlu diingat bahwa komputer sebagai alat ini hanya memahami pemrograman dalam data dan instruksi yang bentuknya adalah bilangan biner 0 dan 1 atau rangkaian bit-bit 0 dan 1. Jadi kalau kita berbicara komputer itu hanya memahami 0 dan 1, sedangkan kalau manusianya ini memahaminya sebagai logika, algoritma, aritmatika, konsep dan sebagainya macamnya. Nah, supaya apa yang dimaksud dengan manusia dapat dipahami oleh komputer atau hasil yang di komputer itu juga dapat dipahami oleh manusia, maka dibutuhkan sebuah jembatan, kemudian dibuatlah bahasa pemrograman.
Jadi dari bahasa pemrograman ini akan menerjemahkan apa yang dikehendaki atau dimengerti oleh manusia menjadi instruksi ke mesin komputer, sehingga komputer juga dapat mengerti instruksi tadi berupa logika, algoritma dan lain-lain menjadi bit-bit 0 dan 1. Kemudian kalau kita berbicara pemrograman, tentu saja ada paradigma pemrograman atau sudut pandang bagaimana kita memandang sebuah bahasa pemrograman. Jadi paradigma pemrograman ini adalah bagaimana cara pandang kita terhadap penyelesaian masalah pemrograman. Ada banyak cara tentu saja untuk menyelesaikan masalah, sehingga ada banyak juga paradigma yang ada. Misalkan kita mau menyelesaikan masalah secara urut, maka yang kita gunakan adalah berdasarkan paradigma prosedur. Kita menyelesaikan masalah berbasis objek, maka paradigmanya juga harus berbasis objek. Kita menyelesaikan masalah untuk fungsi-fungsi tertentu, maka paradigma fungsional yang akan kita gunakan. Nah, yang akan saya bahas ini fokusnya ada di prosedur dan juga berorientasi objek. Paradigma prosedur ini memandang penyelesaian masalah sebagai hasil dari langkah-langkah menyelesaikan submasalah. Jadi kita punya masalah besar untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Dengan paradigma prosedur kita melakukan penyelesaian masalah langkah demi langkah, walaupun itu dari sub-sub masalah atau masalah-masalah yang lebih kecil dari masalah utamanya. Nah, pemrograman prosedural ini juga dilakukan dengan memberikan serangkaian perintah yang dilakukan secara berurutan. Jadi kalau kita punya 3 langkah, maka langkah pertama dulu dikerjakan, kemudian baru langkah kedua, baru langkah yang ketiga. Atau misalkan kita punya 10 baris program, maka akan dikerjakan secara berurutan dari baris 1, 2 sampai dengan baris 10. Paradigma prosedural ini sebenarnya mengandung konsep atau sesuai dengan konsep mesin komputer yang dibuat oleh von Neumann. Jadi konsepnya adalah ada inputan, kemudian proses, kemudian baru menghasilkan output. Jadi urutannya input ke proses dalam memori, control unit, arithmetic logic dan lain-lain, kemudian baru ada atau dikeluarkan dalam bentuk outputnya. Nah, jadi aksi-aksi yang ada di dalam paradigma prosedural ini menjadi 3 bagian penting yang tadi sudah dijelaskan, bahwa ada inputannya, kemudian proses, dan juga ada output. Inputannya ya bisa, misalkan paling sederhana kita inputannya adalah bilangan panjang, lebar, maka kita memasukkan nilai panjang, kita memasukkan nilai lebar, kemudian prosesnya adalah luas sama dengan panjang kali lebar, kemudian hasilnya adalah luas yang tadi sudah dihitung secara berurutan menggunakan paradigma prosedural. Sedangkan paradigma berorientasi objek ini yang memang lagi tren juga saat ini, yaitu konsep yang membagi program-program menjadi objek-objek yang saling berinteraksi satu sama lainnya. Jadi nanti karena objek-objek dari program ini terbagi-bagi, maka pemrogram akan fokus. Kenapa? Karena bahasa yang digunakan juga lebih alami. Misalkan manusia ini kita akan bagi menjadi objeknya adalah objek X, Y, dan Z. Kemudian dapat dikendalikan per objeknya. Kemudian ketika kita pengen gunakan kembali yang sudah kita buat, tinggal kita panggil lagi. Kemudian untuk maintainable atau maintenance-nya itu mudah untuk dipelihara. Kemudian program atau objek yang sudah kita buat justru bisa diperluas, dan juga ini akan menghemat waktu atau berkaitan dengan efisiensi waktu. Nah, objek itu apa? Jadi objek ini adalah kesatuan entitas yang memiliki sifat dan tingkah laku. Jadi kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari, objek ini adalah benda, baik benda itu nyata ataupun benda itu hanya berupa konsep. Sehingga contoh-contohnya kalau kita berbicara mengenai objek, contohnya itu ya seperti manusia, itu merupakan objek. Kemudian mobil, komputer, dan lain-lain. Sedangkan yang tidak nyata ini bisa saja misalkan dari tabungan, sistem antrian, internet banking, misalkan sistem informasi akademik, berarti ada IPK-nya dan lain-lain. Itu merupakan contoh-contoh objek yang tidak berwujud. Sehingga kalau kita pecahkan yang tadi dimaksud dengan memecahkan objek per objek, jadi objeknya misalkan ada objek mahasiswa,
ada objek mata kuliah, ada objek nilai mata kuliah, ada objek jadwal mata kuliah, sehingga ketika kita ingin berhubungan dengan manusianya atau mahasiswanya ya tinggal objek mahasiswa yang kita buat programnya. Ketika kita ingin berhubungan dengan jadwal, maka jadwal yang kita olah programnya. Kemudian ada satu istilah lagi yang namanya kelas di dalam pemrograman berorientasi objek. Jadi kelas ini adalah model dari sebuah objek atau blueprint dari sebuah objek tentang karakteristik atau tingkah laku yang dimiliki oleh objek tertentu. Misalkan resep kue, materi spidol, yang tadi perkuliahan, dan lain-lain. Kemudian sedangkan instans atau instansiasi ini adalah perwujudan di mana objek tersebut sudah diwujudkan menjadi sebuah kelas. Jadi proses perwujudan dari sebuah kelas menjadi objek. Jadi kelasnya misalkan kelas resep kue menjadi objek bahan-bahan kue dan seterusnya. Kemudian kalau kita berbicara mengenai berorientasi objek juga akan berbicara mengenai data. Jadi data ini adalah karakteristik atau kondisi yang dimiliki oleh sebuah objek. Istilahnya bisa data, variabel, atau properti, bahkan istilah lainnya juga menyebutkan atribut. Jadi data, variabel, properti, atribut ini punya pengertian yang sama atau yang dapat digunakan atau dianalogikan untuk memperjelas sebuah konsep. Jadi maksudnya itu misalkan objeknya adalah mahasiswa. Atribut atau datanya ya mahasiswa punya apa? Misalkan mahasiswa punya nama, mahasiswa punya nomor induk mahasiswa, mahasiswa punya alamat, mahasiswa punya nomor telepon dan lain-lain. Sedangkan misalkan objek mata kuliah, maka mata kuliah itu punya apa? Kode mata kuliah. Mata kuliah itu punya nama mata kuliah. Mata kuliah itu punya jadwal misalkan perkuliahan. Bahkan kalau objek jadwal perkuliahan itu ada lagi, maka akan ada lagi data hari, ada ruangan, ada waktu perkuliahan, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah metode atau metode. Metode ini adalah prosedur atau fungsi yang dimiliki oleh suatu objek. Jadi karena objek ini atau karena metode ini pada dasarnya yang akan mengolah, mengubah, atau mengelola data yang ada di dalam sebuah objek. Misalkan mahasiswa tadi metodenya menambah mahasiswa atau menambah jadwal perkuliahan, menambah atau mengedit nilai mata kuliah dan lain-lain sesuai dengan operasi yang dilakukan. Jadi objek ini adalah orangnya atau objeknya atau konsepnya, data atribut yang melekat, sedangkan metode ini adalah operasi-operasi yang akan berjalan. Jadi kalau misalkan kita ibaratkan ke dunia nyata, objek manusia, objek dari kelas dulu ya, kelas seorang manusia, objeknya adalah manusia, kemudian datanya dia punya tangan, kaki, mata, hidung, dan lain-lain, sedangkan metodenya dia bisa berjalan, berlari, berkuliah, dan sebagainya macamnya. Sedangkan untuk metode ini jenisnya memang ada untuk mengembalikan nilai akhir, mengembalikan nilai sementara, atau bahkan tidak mengembalikan nilai sama sekali. Nanti ini akan kita bahas memang di khusus materi berkaitan dengan metode atau fungsi dan prosedur. Oke, selanjutnya mengenai struktur program. Secara garis besar, program itu mempunyai 3 struktur, yaitu struktur urut atau sequence, kemudian struktur keputusan, dan juga atau decision, dan juga struktur pengulangan atau perulangan atau looping. Nah, bisa dilihat di sini contoh dari struktur urut. Misalkan kita ingin menampilkan hasil dari sebuah operator, maka ini akan dilakukan secara berurut. Kita lakukan dulu misalkan variabel panjang sama dengan 5. Kemudian urutan selanjutnya variabel lebar sama dengan 4. Kemudian prosesnya panjang kali lebar. Baru kita menampilkan luasnya. Jadi ini secara berurutan 1, 2, 3, 4. Jadi dia akan menjalankan program ini secara berurutan dari 1 sampai 4. Kemudian yang berikutnya struktur keputusan.
Jadi struktur keputusan ini contohnya misalkan menentukan jenis bilangan, apakah bilangan tersebut ganjil ataupun bilangan tersebut genap. Misalkan kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris. Jadi jalannya program ini sesuai dengan keputusan. Artinya tidak semua 7 instruksi ini akan dikerjakan, tetapi pada bagian if ini hanya akan menentukan satu pilihan saja yang berjalan. Contoh misalkan, angka yang kita masukkan adalah 5. Angka yang kita masukkan adalah 5. Kemudian dicek kondisinya. Apakah 5 ini jika di mode 2 sama dengan 1. Jadi 5, kalau kita bahasa komputernya 5 mode 2 itu artinya persen 2. Atau hasil bagi 5 bagi 2 itu apakah sama dengan 1? Jadi kalau kita bagi 5 bagi 2 memang mempunyai hasil 1 atau mode 2-nya itu sama dengan 1. Maka kondisinya bernilai true. Jika kondisinya bernilai true, maka baris ini yang akan dikerjakan. Nah, setelah baris true ini dikerjakan, maka yang else ini sudah tidak dikerjakan lagi. Jadi baris 1 dikerjakan, 2 dikerjakan, 3 dieksekusi atau dikerjakan, 4 dan 5, 6 atau bagiannya 5 khususnya ini tidak dikerjakan lagi, tetapi langsung ke baris ke 7. Artinya langsung menampilkan jenis bilangannya 5 itu ternyata adalah bilangan ganjil. Nah, begitu juga sebaliknya, misalkan angka yang dimasukkan ini adalah 4. Maka akan dicek apakah 4 mod 2 sama dengan 1? Oh, ternyata tidak. Karena tidak, maka true-nya ini tidak dikerjakan, tetapi yang dikerjakan adalah yang di bagian else-nya atau di bagian false-nya. Nah, sehingga jalannya program 1, 2, 3 tidak dikerjakan, tetapi 5 dikerjakan. Karena di false baru langsung ke 7. Ini adalah struktur keputusan atau berdasarkan jalur atau percabangan mana yang sesuai dengan kondisi true dan juga false-nya. Kemudian selanjutnya adalah struktur pengulangan. Jadi struktur pengulangan ini adalah konsep kita ingin mengulang baris yang sama tanpa perlu menulis berulang kali. Jadi cukup menulis perintah pengulangannya, dia akan melakukan perintah untuk melakukan perulangan sebanyak yang kita inginkan. Jadi misalkan ini kita ingin menampilkan angka 1 sampai dengan angka 9. Jadi tidak perlu kita tulis write 1, write 2, write 3, write 4, write 5, write 6 sampai dengan write 9. Tetapi kita bisa menggunakan fungsi for, misalkan kita tentukan nilai awalnya ini 1. Jadi 1 berhentinya di 9. Kemudian stepnya 1. Step 1 ini maksudnya kenaikannya itu atau naiknya nilai dari 1 ke 9 itu akan naik 1 per 1. Jadi misalkan dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 dan ke 5 dan seterusnya. Jadi kita cukup menulis write i. I tadi kalau misalkan 1 ya dia akan menulis 1. Step 1 menjadi 2, dia tulis 2. Step 1 menjadi 3, dia menulis 3 sampai dengan step menjadi 9, dia menulis 9. Kemudian step menjadi 10 akan dicocokkan permintaannya sampai 10 atau tidak. Karena permintaannya cuma sampai 9 maka 10 tidak dilakukan. Jadi struktur pengulangan cukup dengan satu baris seperti ini, maka kita bisa menuliskan 1, 2 sampai dengan 9. Tanpa menulis write 1, write 2, write 3, write 4 dan seterusnya sampai dengan write 9. Oke, nah untuk perkuliahan ini kita menggunakan bahasa C++. Jadi bahasa C++ ini adalah bahasa pemrograman yang dibuat oleh Strostrup. Yang perkembangannya itu adalah dari bahasa C yang dikembangkan oleh Denny Ritchie pada awal 1970-an. Jadi Strostrup ini mengembangkan C++ pada awal tahun 80-an. Nanti untuk lebih detailnya bisa dibaca di buku referensi ataupun di Wikipedia dan web-web yang lain. Nah, sedangkan struktur dari bahasa pemrograman C++ ini sendiri terdiri dari 3, yaitu header, kemudian main function, dan juga perintah atau pernyataan-pernyataan. Bisa dilihat dari strukturnya. Yang pertama adalah header.
kemudian mainnya atau dalam blok fungsi, kemudian di dalam blok fungsi ini baru ada instruksi-instruksi yang kita berikan. Nah, file header ini biasanya berupa library yang akan kita gunakan. Misalkan kita ingin mencetak sebuah tulisan, maka library apa yang kita pakai. Jadi file header ini adalah file yang berisi deklarasi untuk berbagai fungsi yang dibutuhkan, baik untuk input output maupun fungsi-fungsi yang lain seperti fungsi matematik dan lain-lain. Sedangkan fungsi main ini digunakan untuk mendeklarasikan fungsi utama. Jadi kalau kita pakai C++ seperti ini, maka pasti akan ada satu fungsi yang kita pakai atau fungsi utama, yaitu main function. Nanti di dalam main function inilah baru kita menulis baris-baris program yang kita inginkan. Kemudian bagian instruksi, jadi bagian instruksi ini adalah perintah-perintah yang akan dilakukan di program. Instruksinya ini dapat berupa satu atau beberapa pernyataan, bahkan ribuan pernyataan juga bisa, tetapi harus dibatasi oleh tanda semikolon atau tanda titik koma. Nah, bagian instruksi ini akan disimpan di dalam bagian fungsi main atau main function. Ini adalah contoh sederhananya. Kalau bisa saya jelaskan secara sederhana. Pagar include IOStream ini adalah file headernya, di mana di dalam file header kita memanggil library untuk IO atau fungsi input dan output. Kemudian file headernya nanti ada using stdcout, artinya dari IOStream ini yang mau kita pakai fungsinya adalah fungsi, atau yang mau kita pakai programnya adalah yang cout. Jadi nanti di bagian instruksi akan kita tulis berkaitan dengan cout. Kemudian integer main ini adalah main functionnya, sedangkan cout, halo mahasiswa dan seterusnya ini adalah instruksi. Jadi ada satu instruksi, halo mahasiswa titik bontang. Artinya program ini mempunyai maksud ingin mencetak di layar halo mahasiswa titik bontang. Jadi kalau kita jalankan setelah kita compile dan kita running programnya, maka programnya seperti ini. Jadi hasilnya adalah halo mahasiswa titik bontang, dieksekusi 0,0 sekian detik. Jadi ini adalah contoh sederhana dari bahasa C++. Ada include atau file headernya, kemudian blok fungsinya atau main functionnya, kemudian ada instruksinya. Setelah ini dikerjakan semuanya, baru bisa dikompil atau diterjemahkan ke bahasa komputer 0 dan 1, baru program tersebut setelah sukses dikompil baru bisa dijalankan. Sebagai latihan, mungkin teman-teman bisa melengkapi data-data, misalkan menampilkan data pribadi, nama, NIM, alamat, nomor telepon, dan lain-lain menggunakan contoh program yang sudah ada. Oke, untuk pertemuan kali ini pembahasannya cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang perlu didiskusikan, nanti kita diskusikan melalui grup WhatsApp ataupun kolom komentar. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.